Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bantu saudara-saudara seperjuangan kita dalam berjuang dalam kebaikan. Salah satunya saya pernah membantu salah satu saudara kita di daerah Cianjur, Sukabumi ya. 2 kali Cianjur, Sukabumi, masih Jawa Barat. Nah, beliau salah satu ulama besar di daerahnya, dan tapi saat ini sudah wafat, meninggal, dan saat itu memang terkena gangguan santet atau sihir ya. Jadi sebetulnya ini sudah lama keluarganya meminta ingin dimediatorkan, tapi saya baru sempat, mohon maaf ya, sebetulnya sudah ada 3 mingguan, tapi saya baru sempat, jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, jadi Pak Kiai ini selesai membangun pesantren, Pak Kiai ini. Jadi pesantrennya baru selesai, baru 3 tahunan lah selesai. Nah, dari situ mulai sakit-sakit aneh ya, merasakan hal-hal aneh juga, melihat sesuatu, ada serangan-serangan. Jadi beliau merasakan sendiri langsung, dan anak-anaknya yang mengadukan ke saya apa yang dirasakan beliau, bapaknya. Dan untuk lebih lengkapnya kita langsung cari tahu dengan mediator aja ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Japar. 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 Namamu Japar? Panggil Japar. Japer. Oh, Japer, bukan Japar, Japer. Kamu lagi apa ada di wilayah rumah itu? Itu semua sudah menjadi wilayahku dari dulu. Wilayahmu dari Sedang kapan? Ada di sana, tapi memang itu semua rumahku. Rumah siapa? Rumahku dari dulu. Hmm. Manusia yang baru datang ke situ ganggu saja. Aku tidak senang karena kedatangan manusia itu sudah membuat berisik, membuat panas kelabakan rakyat-rakyatku. Membuat berisik. Ya, dulu tidak ada manusia di wilayah atau di tempatnya di tanah itu. Tapi semenjak kedatangan dia jadi banyak, dan banyak sekali yang dia ucapkan sehingga rakyat-rakyatku kelabakan. Aku tidak suka. Gara-gara dia semuanya pergi. Aku ingin menuntut balas kepada dia. Jadi apa yang mengganggu kamu tuh apanya? Yang kamu merasa terganggu tuh dengan apa? Dengan suara berisik dia. Suara berisik. Waktu menjelang malam, waktu rakyat-rakyatku ingin keluar. Oh, waktu maghrib namanya. Itu waktunya sholat, waktunya sholat. Semua rakyatku itu mencari kepanasan gara-gara dia. Gara-gara dia. Aku ini jadi Memang salah apa dia? tidak memiliki rakyat-rakyat lagi. Dia itu menjalankan ibadah waktu maghrib, jadi nggak ada salah. Gara-gara dia dulu tidak ada di sana, tidak ada keberisikan, rakyatku tenang, tentram. Tapi semenjak kehadiran dia, sekarang aku ditinggalkan oleh rakyat-rakyatku, dan aku ini ingin membalas pada dia karena aku tidak memiliki lagi rakyat-rakyatku. Aku ingin menuntut Menuntut apa?
kebebasan dari rakyatku. Karena semenjak dia, rakyatku itu tidak bisa bebas keluar waktu mau menjelang malam. Aku jadi tidak suka kepada dia. Dulu tanah itu sunyi, tenang. Mau keluar jam berapa saja, itu tidak ada masalah. Tapi semenjak dia mau pas matahari di tengah-tengah, itu berisik. Mau menjelang malam, itu berisik. Jadi ketenanganku terusik oleh dia. Jadi masalahnya itu? Iya. Oh. Saya kira kamu ada yang kirim. Ada lagi. Itu berbeda denganku. Tapi ada yang datang waktu dia mulai mendirikan itu. Ada yang datang. Datang di mana? Aku saat tanya kepada dia, dia mau datang kenapa ke sini? Dia bilang aku ini ingin merusak dia. Jadi kebetulan aku sejalan dengan dia untuk mengusir dia, untuk merusak dia. Tapi bukan aku, karena aku yang memiliki wilayah yang ada di tanah itu. Oh begitu. Jadi beda. Tapi kamu tetap menyerang Pak Kiai itu? Iya, aku memang yang melakukannya dan aku sejalan dengan yang datang itu. Ya harusnya kamu jangan menyerang mereka. Tidak bisa seperti itu. Gara-gara dia, aku ingin menuntut balas. Karena rakyatku ada yang terbakar oleh dia. Oh gitu. Jadi rakyatmu ada yang terbakar. Iya. Tidak terima. Jadi ini balas dendam namanya. Berarti Pak Kiai ini yang menyerang dua arah ya? Kamu dan ada yang kirim? Iya. Oh. Tapi aku tidak tahu alasan dia kenapa bisa datang kepada dia untuk merusak. Aku tidak tahu. Sebetulnya dulu saya sudah hampir sampai ke tempat itu, tapi nggak jadi dulu ya. Saya hampir sampai sebetulnya, tapi nggak melanjutkan karena jalannya ada pembangunan, jadi nggak nyampe ke lokasi. Dan karena ada pembangunan di jalan, jadi saya nggak nyampe ke lokasi. Dan kamu waktu itu saya tidak tahu kalau kamu ada di situ. Aku memang jarang yang mengetahui bahwa aku ada di sana karena aku selalu tinggal di jauh di bawah tanah, jadi sangat sulit untuk dicari. Ya mungkin waktu keberuntunganmu waktu itu saya nggak ke lokasi langsung. Kalau ke lokasi Kak, saya pasti temukan kamu. Pokoknya aku ingin membalas kepada dia. Terus kenapa kamu harus nunggu beberapa waktu untuk menyerang Pak Kiai ini? Kenapa Aku enggak mencari waktu dulu? kelemahannya karena dia selalu bangun. Ya, selalu bangun gimana? Seperti ini. Iya, wiridan. Mau tengah malam, mau menjelang malam, Ya. mau menjelang pagi, dia selalu bangun. Aku kesusahan. Dan waktu itu kebetulan tubuh dia dalam keadaan lemah. Jadi dia lebih banyak tidur. Nah, di sana aku bisa memasuki, mulai menjalankan apa yang aku inginkan. Karena aku sangat sulit mencari waktu yang tepat. Karena dia tidak pernah. Apa yang membuatmu paling sulit itu dari hal apa? Karena dia selalu seperti ini. Waktu tidur saja, dia hanya sebentar. Menjamkan mata sebentar. Lalu bangun lagi. Iya. Tapi kok kamu... Sulit. Iya. Itu kesulitannya karena dia selalu berzikir. Tapi kok kamu bisa nembus beberapa kali? Karena apakah? Apa memang beda kekuatannya antara kamu dan dia atau gimana? Ya. Aku memang kekuatan berbeda dengan dia. Oh ya, berarti kamu lebih powernya lebih kuat, ilmunya kamu Tapi lebih paham. meskipun seperti itu, aku tidak leluasa Ya, ya. mulai memasukinya.
Karena dia juga memiliki pertahanan yang cukup kuat dan cukup hebat. Iya, dia juga punya amalan Cukup doa-doa. sulit untuk ditembus olehku. Meskipun aku memiliki kekuatan yang Iya, makanya saya bilang kok kamu bisa nembus. Padahal mereka tuh punya amalan-amalan, punya doa-doa khusus. Tapi ya wajar lah, di langit masih ada manusia langit. itu selalu memiliki titik kelemahan. Iya, semua ilmu pasti ada titik kelemahan. Di saat dia tubuhnya sedang tidak seimbang, sedang dalam keadaan lemah, maka daya pikirnya juga akan lemah. Jadi manusia pasti bakal lebih banyak tidur. Nah, di sanalah aku baru bisa memasuki itu. Iya, tapi masalahnya bukan ini kejadian, bukan kali ini saja. Banyak kejadian. Setelah membangun pesantren atau apa, selalu ada korban. Waktu pertama kali juga, waktu baru mau membangun itu, aku sudah memperingatkan dia, tapi dia tidak mendengarkan. Bahkan aku juga menarik yang sedang bekerja sampai terjatuh dari atas. Aku sudah memperingatkan dia. Jadi semuanya tidak ada yang baru saja. Semuanya sudah dari awal aku memperingatkan. Dari awal. Iya. Karena aku sudah tahu pasti akan terjadi sesuatu terhadap rakyat-rakyatku. Dan akhirnya terbukti ada rakyatku yang terbakar olehnya. Aku tidak terima itu. Ya. Begitu. Jadi kamu membalas dendam? Iya. Aku. Dan tentu saja setelah ini jika ada yang berani lagi, siapapun itu, anaknya atau saudaranya yang akan melanjutkan, aku tidak akan pernah tinggal diam. Karena semenjak dia tidak ada, aku mulai merasa tenang. Rakyat-rakyatku mulai kembali lagi seperti dulu. Ya, karena dulu Pak Kiai sering menjalankan, sering meruqyah juga masyarakat, sering diruqyah di situ. Mungkin bangsamu ada yang terbakar tanpa sengaja. Mau sengaja atau tidak, tetap saja gara-gara dia rakyatku terbakar. Tapi kamu kok nggak bisa teruqyah, kenapa? Ah, Apa rahasia tidak ilmu? bisa, karena aku cukup tangguh. Tidak semudah rakyat-rakyatku yang tidak memiliki ilmu-ilmu yang hebat. Aku tidak akan mempan seperti itu. Iya, soalnya di pesantren itu kan suka ada ruqyah massal, suka ada ruqyah, mungkin ya nggak sengaja itu terbakarnya. Tapi tetap saja gara-gara kehadiran dia, rakyatku itu binasa. Itu nggak sengaja sebetulnya. Nyawa dibalas nyawa. Mau sengaja atau tidak, tetap saja dia salah. Kalau saja dia tidak datang ke tempatku, maka rakyatku tidak akan pernah ada yang terbakar. Tapi tempat itu harus terus berjalan. Tidak bisa. Sudah cukup tenang seperti ini. Meskipun ada beberapa yang masih tinggal, tapi tidak sekuat yang sudah tidak ada, yang sudah tumbang. Kamu nggak akan bisa kembali ke sana. Siapa yang berani menghalangiku, maka akan terjadi seperti itu lagi. Akan tetap sama seperti dia. Akan binasa juga. Karena aku tidak menyukai tempat-tempat seperti ini. Sini juga mulai terasa gerah. Untung saja tidak rakyatku yang tertarik. Coba saja kalau rakyat datang sini, pasti akan terbakar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fata'allahu al-malikul haqqul la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi wa rahmatuhu khairur rahimin. Kita hanya memperingatkan aja ya. Apa dia merespon, tapi dia merespon kan. Aku juga memiliki pertahanan diri. Nah, kebetulan ada dia juga. Dia yang kamu bilang ada yang datang. Nah, dia yang datang itu.
Jalan denganku, dia. Ada apa mencari? Tidak mencari. Dia ingin merusak dia. Jadi kalian jangan tinggal di pesantren itu lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu tempat kami. Itu tempatku, bukan tempatmu. Di situ tempat. Itu tempatku. Oh, berebut mereka. Tempatku itu. Enak saja kamu. Tempat itu dipakai oleh kami untuk membantu masyarakat, dipakai untuk meruqyah masyarakat di sana. Wah, tidak ada boleh lagi satupun. Nah, itu namanya ruqyah saat melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Berisik. Itu Ada yang ilmu seperti ruqyah itu, namanya. berisik. Mengganggu saja. Yang bersih kan Sangat kamu. mengganggu. Itu namanya ruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengobati orang yang terkena gangguan kalian. Tempatku. Bisa. Itu sangat mengganggu. Rakyatku tidak tenang. Tidak boleh ada lagi yang seperti itu. Itu daerah kamu atau daerah kamu? Tempatku. Tempatku. Ya, tempat dia. Kamu datang. Tapi sepertinya dia tuannya. Aku yang memiliki tempat itu. Berhak tempat itu. Jadi tempat itu Tidak berhak kamu, kamu. tuannya kamu kan? Kamu Dia tuannya. datang ingin tempat itu. Aku lebih dulu yang menempati tempat Katanya itu. dia tuannya. Jadi yang mana yang tuannya? Yang tuan itu pasti yang paling kuat. Dia yang datang dikirim. Kalau tuan pasti paling kuat. Kalau rajanya. Kamu kurang ajar kamu. Aku yang memiliki tempat itu. Aku yang lebih dulu menempati tempat itu. Tapi saya nggak percaya kalau kalian rajanya. Aku yang memiliki tempat itu. Aku lebih dulu. Kamu salah. Kamu baru datang ke tempat itu. Jangan mengaku-ngaku kamu. Buktikan. Iyalah, pasti yang paling kuat. Kalau kekuatan raja pasti lebih kuat. Masa rajanya kalah? Wow. Ush. Lebih baik kamu kalah. Tidak bisa seperti itu. Karena aku yang lebih dulu memiliki tempat itu. Jangan asal mengaku kamu. Kamu ternyata ingin mengaku. Tapi dia kuat juga, nggak kalah sama kamu. Dia memiliki kelebihan. Karena itu dia juga bisa menembus pertahanan manusia. Ush. Akhirnya dia kalah. Aduh. Kamu kalah. Saya bantu ya. Tuh, saya baik sama kamu. Yang ngajak kamu. Akhirnya kamu kalah. Aku belum kalah. Belum. Tunggu. Kajian terakhir. Wah, dia mengeluarkan banyak kekuatan. Kalah dua-duanya. Kalian seimbang berarti.
akan kuhancurkan rakyatmu. Tidak bisa. Aku akan menjaga apapun yang terjadi dengan rakyatku. Kalah dia. Ternyata kamu yang lebih kuat. Iya, tentu saja karena aku tidak mengaku-ngaku seperti dia. Aku ini yang memiliki tanah itu. Ya, sekarang saya percaya kamu yang paling kuat. Tapi hebat juga dia. Aku sampai mengeluarkan semuanya. Sebetulnya, untuk apa aku dipanggil ke tempat ini? Ini sudah mulai gerah. Kamu dipanggil ke tempat ini mau saya tangkap karena kamu ganggu orang-orang pesantren di sana. Tidak lihat kamu, dia saja kalah denganku. Kamu masih berani? Saya coba. Hah? Baiklah. Kamu tidak takut seperti manusia yang sudah tidak ada itu. Aku buat dia tak berdaya. Cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayna ila Musa nalbangsa kafaidah ya talqafu ma yakun faqal haqu wa batala makan yang faqul bana li qala bisabut ma ya saratu sajidin qalu man mira bilang min nabi Musa wa Harun. Wes lumayan kuat ya. Aku masih bisa bertahan. Hebat juga kamu. Aku masih bisa bertahan. Ayo keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dengan manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya. Saya penasaran dengan kamu. Kamu cukup kuat. Tapi saya ada yang ingin tahu dari kamu. Apa itu? Katakan saja. Kamu kok bisa nembus Pak Kiai itu pakai apa? Waktu itu kamu pakai ilmu apa? Bisa sampai nembus Pak Kiai itu? Aku ini tidak bisa dianggap remeh olehmu. Ya, kamu cukup aku kuat. Bisa bertahan, bisa pulang menyerang. Ya, saya akui kamu cukup kuat. Kamu masih berdiri tangguh. Aku menyerang dia dengan ajian yang aku dapatkan dari gunung itu. Apa itu? Ajian api yang tidak pernah padam, sehingga dia rusak sedikit demi sedikit di bagian dalam, terutama di bagian sini. Setelah dia terkena pukulanku, dia akan merasakan akibatnya secara perlahan. Tidak langsung mati begitu saja. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah terkena oleh pukulanku. Bagaimana cara masuknya? Cara menembus itu bagaimana? Di saat dia sedang dalam kondisi lemah, pertahanan dia mulai sedikit longgar. Di sanalah aku mengumpulkan semua rakyat-rakyatku
untuk menembus pertahanan itu terlebih dahulu. Setelah terbuka sedikit, aku baru masukinya. Begitu. Apa semuanya begitu? Soalnya bukan satu dua, banyak sekali puluhan korban. Saya sering membantu yang seperti ini tuh. Karena sakit banyaknya. Sudah puluhan korban. Kekuatan satu saja tidak cukup. Maka jika dikumpulkan itu, semakin banyak rakyatku, Apa ya? banyak kekuatan. Yang di daerah lain juga sama, karena sudah puluhan orang yang seperti ini. Sama nggak di daerah lain dengan bangsamu? Ada satu keluargaku yang memang sama seperti ini untuk menghancurkan yang didirikan oleh manusia yang sama persis dengan manusia ini. Kekuatannya saudaraku itu sama denganku, tidak berbeda sedikit pun. Ada di daerah mana? Saudara kamu ada di daerah mana? 1, 2, 3. Iya, Ah, di masa sana. banyak korban sampai puluhan orang terjadi begini. Dan di sana 1. Hampir sama semuanya, seimbang denganku. Bahkan selai rambut pun dia tidak ada perbedaan sedikit pun denganku. Semuanya untuk pertahanan diri, untuk menyerang juga sama-sama hebat, sama sepertiku. Berarti begitu cara kalian menembusnya. Ya, dibantu dengan rakyat-rakyatku. Tadi kamu bilang kamu dapat ilmu dari bukit, Ya, dari gunung. iya. Itu dari mana? Dari siapa itu? Ilmu apa? Yang dari sana bukitnya. Nah, di sana. Ilmu seperti apa yang kamu kuasai? Ilmu untuk merusak atau memukul dia. Setelah terkena pukulan itu, secara sedikit demi sedikit ilmunya akan rusak. Waduh. Setelah ilmunya habis, maka di dalam dirinya akan rusak juga. Ini seperti ilmu lampah lumpuh ya, merusak ilmu. Jadi kamu punya ilmu itu? Ya, Oh, ilmu sekali lampah lumpuh pukul, namanya. ilmunya habis, maka tubuhnya juga akan ikut habis. Berarti itu yang tadi kamu mau pakai ke saya? Ya, tapi Pantesan. kamu gagalkan itu. Kalau di kami disebutnya ilmu lampah lumpuh atau ilmu pangirutan. Aku tidak tahu namanya. Iya, Aku pangirutan. hanya memiliki ilmu itu. Ilmu yang lampah dilancarkan lumpuh oleh atau ilmu yang di pangirutan. sana yang di bukit itu. Atau disebut ilmu pangoragan. Jadi ilmu musuh itu bisa turun. Terus kalau kena ilmu pangoragan atau ilmu pangirutan, kekuatan lawan tuh menurun. Kamu mau seperti itu. Untung saja tadi kamu bisa menggagalkan aku. Jika tidak, kamu akan terjadi seperti manusia itu. Ya, ya nggak mau lah saya seperti itu. Kamu aja. Kamu itu bilang mau menangkapku. Rasakan dulu pukulanku. Ya, mau menyerang. Nah, ini ilmunya, jurusnya tuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Lepaskan ini. Ini mau kembali kepadaku. Lepaskan. Woi, Ya itu kan ilmu kamu. woi, lepaskan. Ya kamu tahan sendiri. Lepaskan ini. Woi, iya. Aku tidak mau terkena ilmuku sendiri. Kamu banyak mengganggu orang-orang yang berjuang di jalan agama. Jadi kamu rasakan sendiri.
Ah, ah, Kenapa? ah, Kenapa? kurang ajar kamu. Kamu biasa Terkena ilmuku memukul. sendiri. Iya, Kenapa kamu. bisa berbalik seperti itu? Tanganku tidak bisa dikendalikan. Ya, kamu harus merasakan itu. Kamu biasa menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Mereka tuh nggak bersalah. Kalau kamu ingin tahu, mereka tuh sedang berbuat kebaikan. Kurang ajar kamu. Mereka meruqyah masyarakat di situ Pukulanku untuk memang mengobati orang tidak. di situ. tidak merusak dari luar, tapi sedikit demi sedikit ini kekuatanku mulai terkuras. Kamu banyak mengganggu. Kamu memakai ilmu itu untuk mengganggu orang-orang baik. Dari mana kamu bisa membalikan? Bahkan aku sendiri tidak bisa mengendalikan tanganku. Ya, itu kan ilmu pangirutan namanya kalau di kami. Ilmu pangirutan atau ilmu pangoragan. Aku semakin lama. Kembalikan, pulihkan kekuatanku. Kembalikan kekuatanku. Lah, kamu yang mukul kok minta ke saya? Gara-gara kamu, aku tidak bisa mengendalikan tanganku sendiri. Jadi kamu ada di situ tuh dari kapan? Aku sebelum dia datang ke tempat itu, aku memang sudah ada di tempat itu. Kan kamu tahu tempat itu mau dipakai. Kenapa kamu nggak pergi? Sekali menjadi rumahku, akan tetap menjadi rumahku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang menempati rumahku. Harusnya kamu pergi kalau memang tahu mau ditempati. Aku tidak mau menyerahkan rumahku begitu saja. Siapa yang kuat, dia yang mendapatkan. Dan akulah yang mendapatkan itu. Berarti aku lebih kuat daripada dia. Kurang ajar kamu. Aku tidak bisa tak berdaya seperti ini oleh pukulanku sendiri. Kamu dasar. Kalau kamu sebetulnya tidak jahat, kamu tinggal pergi cari tempat baru, udah selesai, nggak ada urusan apa-apa. Aku tidak mau, tidak ada dari sana. Aku menyerahkan rumahku. Aku akan mempertahankan rumahku. Jangankan manusia, hewan pun yang datang ke tempat itu mati. Kenapa hewan bisa mati? Diapakan sama kamu? Aku juga pukul dia. Dipukul? Iya. Dan hewan tidak memiliki kekuatan berlebih, maka dia langsung mati seketika. Oh, gitu. Berbeda dengan manusia, tidak bisa mati sekaligus karena manusia memiliki kekuatannya tersendiri. Berarti di situ. Berarti kamu memang suka mengganggu makhluk lain selain. Aku bilang, siapapun makhluknya yang datang ke rumahku, aku pasti akan membuatnya mati. Memang kamu ini memang sudah terbiasa mengganggu manusia. Aku ini semakin lemah. Kembalikan Ya udah, kekuatanku. kamu sudah terlalu banyak Pulihkan. mengganggu orang. Pulihkan kekuatanku. Tidak akan pulih sampai kapanpun. Kalau tidak kamu pulihkan, tubuhku akan tergerogoti oleh. Iya, syukur kalau begitu, syukur. Kurang ajar kamu. Nanti saudaraku yang akan membalasmu. Saya akan cari dia ke selatan berarti. Kurang ajar. Aku tidak bisa memberitahu dia hati-hati denganmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar kamu, di saat aku lemah seperti ini. Allah. Jangan menembus kepalaku. La ilaha illallah. Jadi dia saya kurung di sini. Kenapa saya kurung? Karena dia berbahaya untuk penghuni yang lain, ya. Dia berbahaya untuk penghuni yang lain, memang harus diamankan. Kalau tidak diamankan, itu nanti ke penghuni lain terus mengganggu, merembet. Nah itu. Saya kira dia itu jin santet disuruh, tapi bukan gitu. Jadi dia memang menghuni di situ dan tidak terima karena mungkin dulu pengikutnya ada yang kena ruqyah lalu terbakar. Ya, seperti itulah resikonya ya. Terkadang memang saat meruqyah itu bangsa jin malah ada yang lebih hafal ayat-ayat ruqyah. Ya memang seperti itu di lapangan. Banyak sekali bangsa jin yang malah lebih hafal ayat-ayat ruqyah. Ya itulah fenomena kehidupan. Jadi bangsa jin juga terkadang mengintip apa yang kita baca, dia juga tahu, terkadang begitu. Tergantung kadar keilmuan orang-orangnya gitu. Tergantung kadar keilmuan bangsa jin itu. Karena bangsa jin pun bertahap, ada yang ilmu tinggi, ada yang biasa, ada yang rendah. Intinya dalam semua bidang itu ada resiko. Termasuk saat mengobati orang ya resikonya kita yang kena. Orang sembuh kita kena, itu resikonya kalau jadi pengobat. Ya, memang sudah kodratnya begitu. Seorang pengobat akan bisa terkena penyakit orang yang diobati. Nah, itu resikonya. Makanya sebelum Anda jadi pengobat, Anda pikirkan dulu baik-baik. Apakah sudah siap kita membantu orang banyak atau belum siap. Intinya lillahi ta'ala, ridho lillahi ta'ala. Karena kematian akan datang kepada kita semuanya. Yang membedakan adalah waktu kematiannya. Kita kapan, mereka kapan. Hanya beda waktu, tapi akan semuanya kembali kepada Allah. Jadi tidak perlu takut kematian sebetulnya, karena manusia pasti akan mati. Intinya terus berjuang, jangan pernah ragu, apalagi di jalan kebenaran. Maju, jangan pernah ragu. Lillahi ta'ala, karena Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.